Kejadian ini terjadi di tahun 2005 di Tangerang. Ada satu keluarga yang tinggal di satu klaster perumahan. Keluarga ini tuh tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Dari yang klasternya masih kosong sampai udah keisi semua. Keluarga ini isinya suami, istri, dan satu anak. Kita sebut aja suaminya namanya Pak Indra, istrinya Budita, dan anaknya Reza. Pak Indra sama Budita kira-kira umurnya udah 50 tahunan dan Reza 20 tahun. Budita itu termasuk tetangga yang supel dan suka bergaul sama tetangga-tetangga satu klasternya. Karena ibu rumah tangga, jadi hidupnya tuh sehari-hari kebanyakan di rumah. Dia tuh juga suka bikin acara-acara buat tetangganya, kayak 17 Agustusan, tahun baruan, sampai arisan ibu-ibu juga dia yang selalu ngajak. Budita paling dekat sama tetangga sebelah rumahnya persis, namanya Bu Ulfa. Karena mereka seumuran dan anak mereka tuh juga gak beda jauh umurnya. Jadi suka nanya-nanya soal sekolah anaknya juga. Bu Ulfa ini termasuk yang paling berada di satu klaster itu. Rumahnya dia sendiri itu 2 kafling, sampai-sampai dia tuh juga punya 3 rumah di klaster itu. Dan kalau ada acara-acara klaster, dia selalu yang nyumbang paling banyak. Tapi Bu Ulfa ini tuh termasuk orang yang humble banget Moebi. Gak pernah milih-milih dalam bergaul, semuanya dia rangkul sampai jadi deket banget. Sampai akhirnya Budita tuh bingung. Kayak udah semingguan dia tuh gak ketemu sama Bu Ulfa. Dia ngeliatin rumahnya dari depan juga kayak gak ada peradaban. Terus Budita tuh ngomong ke suaminya, Pak Indra. Dia bilang, kenapa ya Bu Ulfa udah seminggu ini kok gak kelihatan? Rumahnya juga kelihatan kosong. Terus Pak Indra jawab, ya paling keluar negeri sama keluarganya. Biasanya kan tiap tahun begitu. Ngedenger itu Budita baru keinget juga kalau Bu Ulfa tuh setiap tahun emang pasti keluar negeri sama keluarganya. Tapi yang bikin dia masih mikir tuh, kok tumben gak ngasih tahu? Karena biasanya tuh selalu ngomong dulu ke Budita. Tapi Budita akhirnya mikir, ya mungkin dia lupa aja kali ya buat ngasih tahu ke Budita. Ya biasanya ngabarin gitu ya. Benar, ngasih tahu doang. Nah akhirnya sekitar jam 9 malam, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok rumah Budita. Pas dibukain sama Buditanya sendiri, ternyata itu tuh Bu Ulfa. Langsung heboh kan tuh Budita. Terus langsung disuruh masuk juga. Tapi pas disuruh masuk, Bu Ulfanya tuh diem aja. Mukanya Bu Ulfa di sini juga nggak kayak biasa, pucet, rambutnya juga agak berantakan. Karena Budita ngeliat Bu Ulfa pucet banget kayak orang sakit, Budita akhirnya bilang, Bu tunggu aku bikinin teh panas ya. Ibu masuk sini aja duduk di ruang tamu. Akhirnya Budita cepet-cepet lah bikin teh panas. Dan pas dia balik ke pintunya, Bu Ulfa tuh udah gak ada. Terus malamnya akhirnya dia ceritalah ke Pak Indra. Dia bilang kalau tadi tuh Bu Ulfa mampir, tapi mukanya tuh pucet banget. Dan tiba-tiba Bu Ulfa tuh hilang pas lagi dibikinin teh sama Budita. Tapi rumah Bu Ulfa pun juga masih kosong. Ya Budita gak sempet ngecek rumahnya sih Moy. Soalnya udah malam juga waktu itu. Iya. Akhirnya sekitar jam 11 malam, Budita siap-siap tidur. Tapi pas baru mau tidur, Budita tuh denger kayak ada suara kenceng banget. Suara perempuan teriak-teriak terus nangis. Pak Indra pun denger suara itu. Akhirnya karena penasaran dan suaranya makin kenceng, Budita sama Pak Indra lari ke kamar anaknya. Tapi pas dibuka pintunya, Reza tuh udah tidur. Sumber suaranya tuh bukan dari rumah mereka Moibi, malah dari rumah sebelah, rumahnya Bu Ulfa. Akhirnya jam 11 lebih mereka mutusin tuh buat keluar rumah dan nyoba ngebel rumah Bu Ulfa. Soalnya suara yang mereka dengar udah bukan teriakan sama tangisan lagi, tapi suara minta tolong juga. Oh shit. Mereka ngebel lah ke rumah Bu Ulfa. Sekali dibel gak ada yang keluar, 2 kali pun sama, sampai akhirnya ketiga kali. Yang keluar tuh pembantu sama supir rumahnya. Nanyalah Budita, Mbak, Mas, Bu Ulfa kenapa ya? Kedengeran dari rumah saya ada suara minta tolong. Dan itu suara Bu Ulfa. Tapi pembantu sama supirnya tuh mukanya takut, bahkan diem aja. Pas pelan-pelan diajak ngobrol, akhirnya mereka tuh bilang kalau sebenarnya Bu Ulfa tuh udah seminggu gak pulang ke rumah. Dan suaminya juga gak selalu ada di rumah dari seminggu lalu. Padahal biasanya selalu pulang malam, tapi kali ini tuh lagi jarang banget pulang. Pulang cuma buat nengokin keadaan anaknya doang. Di situ Budita sama Pak Indra tuh kaget banget, karena baru aja tadi jam 9 malam Bu Ulfa kan nyamperin ke rumahnya Budita kan. Nggak denger itu akhirnya Budita sama Pak Indra gak mau perpanjang obrolan. Mereka mutusin lah buat balik ke rumah lagi. Anjing gede banget. Terus. Nah besoknya Budita tuh emang ada jadwal arisan sama tetangga-tetangga lainnya. Di momen ini tuh Budita mau mastiin kalau Bu Ulfa tuh sebenarnya ada beneran atau enggak. Karena Bu Ulfa tuh gak pernah absen di arisan bulanan. Sekitar jam 1 siang Budita datang ke rumah tetangganya, Bu Rini. Pas datang semuanya udah kumpul, dan pas dia lihat sekitar, gak ada tanda-tanda dari Bu Ulfa. Obrolan sepanjang arisan itu juga ada tuh ngebahas tentang Bu Ulfa. Ibu-ibu yang lain tuh ternyata juga penasaran kalau Bu Ulfa tuh kemana.
Soalnya tumben banget HP-nya tuh mati, gak bisa dihubungin sama sekali. Tapi di situ Budita tuh milih buat diem aja. Dia juga gak mau ceritain kejadian yang kemarin dialamin itu. Malamnya pas pulang pun Budita langsung cerita ke Pak Indra. Dia bilang kalau ibu-ibu juga udah pada nyadar kalau Bu Ulfa tuh ngilang. Ya karena mereka berdua juga gak bisa apa-apa, jadi mereka tuh nunggu info berikutnya. Mereka juga berharap kalau Bu Ulfa tuh gak kenapa-napa. Sekitar jam 10 malam pas Budita sama Pak Indra udah siap-siap mau ke kamar, tiba-tiba TV di ruang keluarga mereka tuh nyala sendiri. Dan ada suara ketokan pintu depan rumah tuh kenceng banget. Budita larilah ke depan TV dan langsung matiin TV-nya. Sedangkan Pak Indra langsung jalan cepet ke pintu rumahnya. Karena Pak Indra tuh sebenarnya agak takut soalnya pagar depan tuh udah digembok. Jadi siapa yang bisa masuk sampai ke depan rumah mereka kan? Akhirnya Pak Indra ngecek dulu dari jendela sebelah pintu. Dan bener aja Moebi, gak ada siapa-siapa. Tapi suara ketokannya tuh masih ada. Aduh. Akhirnya Pak Indra nyuruh Budita cepet-cepet naik ke atas, masuk ke kamar mereka. Pak Indra bilang ke Budita kalau ini tuh kayaknya ada yang gak beres. Terus Pak Indra juga bilang kalau ada suara ketokan pintu lagi jangan dibukain pokoknya. Pak Indra disitu juga nyamperin kamar Reza untuk ngasih tahu hal yang sama. Akhirnya sekitar jam 11 malam mereka tidur. Pas udah setengah tidur, tiba-tiba ada suara ketokan pintu. Tapi dari kamar Budita dan ketokannya tuh pelan kali ini. Sampai ke kamar? Sampai ke kamar Moy. Wow. Karena setengah sadar, Budita yang baru bangun tuh langsung jalan ke pintu buat ngecek. Awalnya dia mikir kalau itu tuh Reza. Tapi pas dibuka, ternyata itu tuh Bu Ulfa yang udah berdarah-darah, bajunya robek-robek, kepalanya tuh ketancap pisau sambil bilang, "Tolong." Aduh, anjing serem banget. Wah, ngeliat itu Budita tuh langsung banting pintu, lari, terus langsung bangunin Pak Indra. Di malam itu juga Moibi, mereka berdua langsung nyamperin rumah Bu Ulfa. Mereka ngebel berkali-kali sampai ada yang bukain. Sampai mereka di situ tuh juga manggil satpam dan RT yang juga tetangga mereka, buat mastiin kalau Bu Ulfa ini tuh gak kenapa-napa. Nah rencananya mereka semua tuh mau masuk ke rumahnya Bu Ulfa. Tapi sebelum maksa masuk, akhirnya pembantu sama supirnya ini tuh bukain pintu. Mimik mereka tuh penuh ketakutan gitu loh. Dan tanpa ada perlawanan, mereka tuh langsung bolehin Budita, Pak Indra, RT sama satpam buat masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Bu Ulfa pada saat itu tuh kosong. Anaknya Bu Ulfa di situ tuh juga lagi nginep di rumah temennya, karena orang tuanya juga nggak pulang-pulang. Jadi kenapa pembantu sama supirnya langsung izinin masuk tuh? Karena sebenarnya udah semingguan ini, setiap malam mereka tuh dengar dari kamar Bu Ulfa ada suara teriakan, nangis dan juga minta tolong. Tapi karena mereka tahu Bu Ulfa nggak di rumah, mereka tuh gak berani naik ke kamarnya yang ada di lantai 3. Akhirnya mereka rame-rame naik ke kamar Bu Ulfa dan sesuai dugaan, kamarnya tuh dikunci. Karena ada satpam sama RT, jadi akhirnya mereka dobrak paksa lah pintunya. Dan pas didobrak, di dalam tuh banyak banget darah di lantai, di kasur. Terus baunya tuh juga bau anyir banget kamarnya. Akhirnya rumah Bu Ulfa di situ dijadiin TKP. Terus supir sama pembantunya juga buat sementara dipulangin dulu, karena suaminya ini tuh gak tahu di mana dan gak ada yang bisa ngehubungin juga. Nah seminggu kemudian, jasadnya Bu Ulfa tuh ketemu di semak-semak rumah kosong yang jaraknya 5 kilo dari klaster itu. Anjing. Wah, anjrit. Dan ternyata Moibi, katanya Bu Ulfa ini tuh dibunuh dengan sadis sama suaminya, yang ternyata pakai pesugihan dan jadiin Bu Ulfa sebagai tumbal. Fuck. Anjrit. Berarti selama ini Bu Ulfa hilang bukan karena keluar negeri tapi karena meninggal. Iya bener Moy. Wah anjing Bi. Wow. Terus sampai sekarang suaminya gimana, Nat? Setahu gue sih sampai sekarang masih dicari nih Moy suaminya. Karena katanya suaminya tuh pindah-pindah mulu. Wah anjing. Berarti si arwahnya Bu Ulfa masih gentayangan dan ngeganggu tetangga-tetangganya Bi. Ya iya sih Moy. Buktinya aja si Budita itu dimintain tolong terus kan berhari-hari. Kayak sweat. Itu kerasa teror juga ya, karena ya sebenarnya gak serta-merta teror dari orang jahat sih, tapi ya tetangga lo yang minta tolong ke elu sebagai tetangganya berasa jadi teror juga sih. Iya karena aku juga masih gak habis pikir gitu loh. Kadang kan emang orang lain yang ngelakuin sesuatu atau hal-hal mistis itu dilakuin sama orang lain kan. Tapi kalau misalnya tetangga pun sampai kena juga, gue gak tahu sih kalau misalnya ada di posisi kayak gitu, gue akan pindah rumah atau emang gue bakal cari tahu sebenarnya tetangga gue tuh lagi kenapa.